Hello guys, thank you udah mau nonton video ini. Ada beberapa hal menarik tentang konspirasi tenggelamnya kapal Titanic. Pasti dari kalian tahu dari filmnya kan? Nah, tetapi tidak banyak dari kita yang tahu bahwa sebenarnya penyebab dari tenggelamnya kapal Titanic ini bukan hanya menabrak bongkahan es saja, tetapi ada penyebab-penyebab lainnya. Dan di sini aku akan memberikan beberapa teori yang sangat menarik tentunya, teori tentang tenggelamnya kapal Titanic ini. Yang pertama, ada teori yang mengatakan bahwa Titanic tidak pernah tenggelam, dan bahkan ada teori yang mengatakan juga bahwa tenggelamnya kapal Titanic berdasarkan hal mistis. Oke, sebelum memasuki pembahasannya, bagi kalian yang belum subscribe channel aku, tolong klik tombol subscribe-nya di bawah. Oke, yang pertama, Titanic tidak pernah tenggelam. Oke, mungkin teori ini sedikit gila. Bagaimana tidak gila, semua orang tahu bahwa Titanic tenggelam, dan timbul teori ini mengatakan bahwa Titanic tidak pernah tenggelam. Tetapi guys, ada buku yang menjelaskan tentang teori ini. Judul bukunya yaitu The Ship That Never Sank. Jadi buku ini ditulis oleh Robin Gardiner. Jadi kapal pesiar yang tenggelam pada 14 April 1912 adalah Olympic yang merupakan kembaran Titanic, bukanlah Titanic yang sebenarnya. Jadi kedua kapal tersebut memang memiliki banyak kesamaan karena kedua kapal tersebut diproduksi oleh perusahaan yang sama, yaitu White Star Line. Jadi alasan Robin mengapa ia mengatakan bahwa yang tenggelam itu adalah Olympic bukanlah Titanic, meski di badan kapal jelas tertulis nama Titanic. Pada 20 September tahun 1911, tepatnya setahun sebelum tenggelamnya Titanic, Olympic yang merupakan kembaran Titanic mengalami kecelakaan, yaitu tabrakan dengan kapal Home milik Inggris. Meski tertabrak, Olympic berhasil kembali ke Southampton, artinya Olympic selamat. Tetapi secara hukum, perusahaan yang memproduksi Olympic, yaitu White Star Line, harus mengganti rugi atas kecelakaan itu. Dan White Star Line mengalami kerugian yang sangat besar, dan bahkan kerugian tersebut dapat menghambat laju produksinya kapal Titanic tersebut. Pada saat itu Titanic sedang dalam proses penyelesaian, dan Titanic diberhentikan produksinya karena tidak memiliki biaya. Seharusnya pada April tahun 1912 Titanic sudah melakukan pelayaran pertamanya, namun karena hambatan biaya Titanic masih dalam produksi penyelesaian. Artinya Titanic belum siap sampai tanggal kapal tersebut seharusnya melakukan pelayaran pertamanya. Meski belum selesai, sebenarnya perusahaan telah menjanjikan pada April tahun 1912 menyajikan pelayaran pertama Titanic, dan perusahaan tersebut sangat takut mengecewakan pelanggannya. Sebenarnya kapal Titanic ini sudah dapat dibuat pelanggan guys sebelum kapal tersebut siap, dan ternyata perusahaan tersebut menggantikan Olympic menjadi Titanic. Karena kedua kapal ini memiliki banyak persamaan, jadi perusahaan tersebut menggantikan Olympic dan Titanic, dan hal tersebut tidak ada yang tahu guys. Menyamarkan dua kapal ini sangat mudah karena seperti yang aku bilang pertama tadi, karena kedua kapal ini memiliki banyak persamaan hingga pada akhirnya pada tahun 1912 media memberitakan bahwa Titanic tenggelam. Nah, jadi sebenarnya itu bukanlah Titanic, tetapi itu adalah Olympic. Dan Robin juga mengatakan seharusnya kapal sebesar itu tidak mengalami kerusakan fatal saat menabrak bongkahan es. Ini dikarenakan karena kapal tersebut adalah kapal cacat, karena Olympic setahun yang lalu sudah mengalami kecelakaan yang menyebabkan kapal tersebut cacat begitu. Nah, jadi kapal tersebut akan mengalami kerusakan yang sangat fatal sehingga membuat kapal tersebut tenggelam. Jadi teori Robin ini adalah salah satu teori yang mengatakan bahwa Titanic tidak pernah tenggelam. Oke, bagaimana menurut kalian tentang teori ini? Apakah kalian setuju? Dan bagi kalian yang setuju, tolong komen di bawah. Oke, next. Selanjutnya, teori kecelakaan Titanic disengaja. Jadi teori ini menyebutkan bahwa tenggelamnya Titanic pada tahun 1912 bukanlah kecelakaan guys, tetapi ini adalah hal yang disengaja karena JP Morgan ingin membunuh John Jacob Astor, Benjamin Guggenheim, dan Isaac Straus yang menentang pendirian Bank Sentral Amerika. Oke, jadi kematian mereka diduga diniatkan untuk memuluskan pendirian Bank Sentral Amerika Serikat, yaitu pada tahun berikutnya, tepatnya di tahun 1913. JP Morgan melakukan ini karena ketiganya menentang pajak pengadilan yang didukung oleh Bank Sentral Amerika. Jadi mereka bertiga ini adalah pengusaha kaya guys. Jadi pengusaha kaya raya ini memiliki tiga kekuatan yang tentunya dan JP Morgan ingin mendirikan Bank Sentral Amerika yang dimana saat itu ada pajaknya guys. Nah, sedangkan ketiga pengusaha ini sangat menentang
JP Morgan jadi khawatir undang-undang tersebut berpotensi digagalkan oleh ketiga pengusaha tersebut, karena ketiga pengusaha ini adalah orang yang sangat berpengaruh gitu guys, dan sangat luar biasa. Jadi JP Morgan merencanakan untuk menenggelamkan kapal Titanic karena tiga pengusaha tersebut berada di dalamnya. Oke, bagaimana menurut kalian tentang teori ini? Komen di bawah. Oke, next, teori selanjutnya. Teori ini memiliki dasar mistis. Jadi pada tahun 1914, teori ini sangat dibahas di media Inggris dan Amerika, dan bahkan dunia. Karena ternyata Titanic membawa mayat putri kerajaan Mesir kuno yang bernama Amen-Ra, yang tewas secara misterius pada tahun 1900 sebelum Masehi. Jadi awalnya mumi tersebut berada di ruang bawah tanah Museum British di Inggris. Namun secara diam-diam mumi tersebut rencananya akan dipindahkan ke Amerika Serikat dengan menggunakan Titanic ini guys. Dan banyak orang yang percaya, khususnya di Inggris, bahwa mumi tersebut dikutuk membawa sial, dan teori ini didukung penyebabnya Titanic tenggelam karena hanya menabrak bongkahan es yang dianggap aneh oleh masyarakat Inggris, dan mereka mengatakan bahwa kapal tersebut terkena sial gitu karena membawa si mumi ini. Oke, next, teori selanjutnya ada teori yang hanya melihat kapal Titanic itu tenggelam. Jadi ternyata ada kapal yang melihat Titanic tenggelam, dan mereka tidak melakukan pertolongan apapun untuk membantu para penumpang kapal Titanic tersebut. Jadi bagaimana ceritanya? Nah, jadi para penumpang Titanic yang selamat mengaku melihat sorotan lampu jauh sebelum kapal penyelamat datang. Jadi kisah tersebut muncul dari pengakuan mantan perwira pertama itu, Samson dan Hendrik Knies, pada 14 April tahun 1912. Saat ia berlayar, ia mengaku melihat dari teropong tempatnya di lokasi Titanic tenggelam karena tidak memiliki radio. Ia menjauh secara perlahan karena mereka sedang berlayar ilegal dan mengkhawatirkan kargonya. Dan mereka tidak tahu bahwa kapal tersebut sedang membutuhkan bantuan. Setelah kapal Knies mendarat di Islandia, ia baru mendengar kabar bahwa Titanic merupakan kapal terbesar di masa itu, tenggelam pada 14 April tahun 1912. Jadi di tempat ia melihat peluncuran roket tersebut, tetapi pengakuan di sini banyak ditentang karena beberapa alasan, dan juga banyak yang percaya tentang hal ini. Oke, teori ini tidak ada hubungannya tentang tenggelamnya kapal Titanic, jadi ini bukan faktor tenggelamnya kapal Titanic tersebut. Oke, next, selanjutnya ramalan seorang jurnalis. Pada tahun 1988-6, jauh sebelum ditarik, ada wartawan legendaris Inggris yang bernama William Stead menulis sebuah fiksi tentang tenggelamnya kapal yang berlayar di Atlantik setelah bertabrakan. Jadi disebutkan pula bahwa kebanyakan penumpang itu tenggelam karena tidak cukup sekoci. Dengan artikelnya itu, Stead berusaha menarik perhatian pembaca tentang keamanan kelautan yang terlalu longgar, yang tak mewajibkan membawa sekoci yang cukup untuk membawa semua penumpang. Jadi sangat membahayakan awak-awak kapal karena tidak membawa sekoci yang cukup. Jadi tujuan Stead ini hanya untuk menumbuhkan kesadaran para pelaut pada saat itu. Pada tahun 1892, Stead menulis bahwa kapal yang melewati Atlantis menabrak sesuatu. Jadi suara kapal itu seakan menabrak es yang sangat besar. Para penumpang yang panik menuju dek di tengah cuaca lembab dan dingin yang menusuk, katanya. Bunyi es yang menabrak sisi kapal terdengar di mana-mana. Banyak jeritan orang yang berada di mana-mana. Tak lama kemudian terdengar teriakan, "Ada gunung es di sisi kapal," kata artikelnya. 2 dekade kemudian, tepatnya pada tahun 1912, Stead tewas pada tragedi yang ia ramalkan. Ia menjadi korban tewas dalam kecelakaan kapal Titanic tersebut. Jadi Stead ini menuliskan bahwa, meramalkan di sebuah artikelnya, dia menuliskan suatu saat akan terjadi tenggelam kapal karena menabrak bongkahan es. Dan ia sendirilah yang menjadi korban kapal Titanic tersebut. Jadi hanya ada 20 sekoci dalam kapal Titanic yang hanya cukup mengangkut setengah dari manusia yang ada di kapal tersebut. Oke, jadi ini ramalan berbentuk artikel. Jadi sebenarnya jauh dari sebelum Titanic tenggelam, dia sudah meramalkan dalam bentuk artikel. Oke, mungkin segitu aja penjelasan teori mengenai tenggelamnya kapal Titanic. Jadi menurut kalian mana yang masuk akal? Tolong komen di bawah ya. Jadi bagi kalian yang belum subscribe channel aku, klik tombol subscribe-nya di bawah. Bye.